Dr. Tifa, one of the academics questioning the authenticity of Jokowi, a former Indonesian president's academic diploma, stated that she and her colleagues are being criminalized simply for demanding the truth. In a statement delivered in both English and Indonesian, she called for the protection of academic freedom and urged the international community to witness this situation. This issue began when a group of academics, including Dr. Tifa, Dr. Rizman Sianipar, and Dr. Roy Sarayo, raised concerns about the validity of a former president's academic documents. They used scholarly research methods and pushed for transparency to uphold the integrity of the Republic of Indonesia. However, instead of receiving a constructive response, they were reported to the police for alleged defamation. But as a member of the global community who believes in truth, dignity, Bismillahirrahmanirrahim, in defense of truth and academic integrity in Indonesia, Dr. Tifauzia Tiasuma. Ladies and gentlemen, fellow citizens of the world, today I speak not merely as an Indonesian, but as a member of the global community who believes in truth, dignity, and the sacred duty of intellectual honesty. Indonesia, the world's third largest democracy, is facing a silent yet deeply consequential moral crisis. A crisis that does not involve weapons or war, but a battle for truth, academic freedom, and the soul of our republic. At the heart of this issue is a simple question. Did a former president of Indonesia serve the nation with an inauthentic academic credential? This is not a personal attack, nor a political maneuver. It is a constitutional and moral inquiry posed by academics, researchers, and professionals who fulfill their duty to question, to investigate, and to speak. Yet today, I, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, and Dr. Rizman Sianipar, and others are being prosecuted, silent, and treated as criminals. Their only crime is asking for the truth. We have not acted recklessly, nor with hostility. Our method was scholarly. Our motive is to protect the integrity of the Republic. This is a textbook case of whistleblower suppression. It represents a dangerous precedent for democracies everywhere. We understand that every nation has its sensitives and every state must protect stability. But when truth is punished and falsehood is protected, what remains of democracy, of human rights, of the academic duty to tell the truth? We are not asking the world to interfere. We are simply inviting the world to witness, to listen, to remember that academic freedom and freedom of expression are universal values not bound by borders. We ask our friends in the United Nations, in international academic institutions, in global human rights organizations to hold space for this case, to recognize the moral cost when silence prevails over truth. In the words of the Prophet Muhammad, peace be upon him, saying the truth even if it is bitter. And in the tradition of global justice, the arc of the moral universe is long, but it bends toward truth. May it bend there, may it bend here, may it bend now. Thank you. Membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah
Apakah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower. Sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan, untuk mencatat, untuk mendengarkan. Karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional. Dan ini tidak terikat oleh batas negara. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia, di organisasi hak asasi manusia internasional, beri ruang bagi kasus ini. Sadari bahwa harga dari diamnya suara nurani jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan politik sesaat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, katakanlah yang benar walau itu pahit. Dan dalam tradisi keadilan global, kita mengenal ungkapan, lengkung semesta moral itu panjang tapi ia condong menuju kebenaran. Semoga ia kali ini condong ke sini dan semoga saatnya adalah sekarang. Saya perkenalkan kuasa hukum saya, salah satu dari 62 kuasa hukum yang sedang bersama dengan kami, Bapak Abdullah Al-Katiri, Sarjana Hukum, untuk memberikan poin-poin penting secara undang-undang. Baiklah, terima kasih. Seperti dikatakan tadi, saya adalah kuasa hukum dari salah satu kuasa hukum dari Dr. Tifa. Perlu saya tekankan, ya kan, bahkan saya berani mengatakan bahwa polisi jika memproses laporan ini adalah pelanggaran undang-undang. Karena ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan pasal 10, jika ada pelaporan lebih dahulu, maka tidak diperbolehkan dilapor balik dengan pencemaran nama baik. Jadi laporan ini harus selesai dulu, bahkan sampai inkrah. Faktanya ini pada saat TPUA sudah melaporkan tanggal 9, itu Pak Jokowi baru tanggal 30 April kemarin melaporkan, sedangkan ini belum diproses. Ya kan, bahkan dikatakan bahwa proses ini adalah yang menarik dilaporkan di Polda, tapi semua bukti-bukti aslinya, khususnya ijazah aslinya itu diberikannya di Bareskrim. Kan berarti mengakui kan bahwa lapor lebih dahulu sudah diproses lebih dahulu, dan kemarin sudah dikembalikan. Nah, biasanya kalau sudah disita itu tidak dikembalikan, ya kan? Bagaimana disita setelah itu dikembalikan? Nah, oleh sebab itu keyakinan kami bahwa itu sudah diperiksa laboratorium, bahwa kami sudah siap untuk menghadirkan ahli laboratorium lab force independen, bahkan dari luar negeri. Kami keberatan jika itu diumumkan bahwa itu tanda kutip asli, padahal kami akan dan sedang memproses untuk menghadirkan ahli lab force dari luar negeri. Ya kan? Bahkan saya berani mengatakan ini pelanggaran undang-undang. Kenapa ya didulukan yang di sana? Karena mungkin beliau lebih baik berhadapan dengan jaksa daripada berhadapan dengan hukum. Karena kalau seandainya pelaporan awal itu mereka berhadapannya dengan JPU. Nah, ini hampir kami khawatir akan terjadi lagi peristiwa seperti peristiwa Bambang Tri dan Gus Nur. Ya kan? Jadi sebenarnya kami bukan orang bodoh. Penegak hukum itu ada 3. Betul kan? Penegak hukum itu ada 3. Polisi,
jaksa dan advokat. Cuma bedanya polisi dan jaksa itu berpangkat. Kami tidak. Seandainya kami berpangkat, mungkin sebagian besar dari kami ini bintang 3 semua. Jadi jangan dianggap kita orang bodoh. Ya kan? Kita siap untuk menghadapi dimanapun juga. Tapi kami akan ajukan kemanapun juga, baik itu ke DPR, ke Kompolnas, Komnas HAM, Irwasum dan sebagainya. Bagaimana ini ada pelanggaran undang-undang didiamkan. Dan ini bukan pertama kali. Saya sudah pengalaman dalam hal ini karena bertahun-tahun saya menangani kasus yang sama seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. But there's no freedom of speech in this country, because you treat as a criminalism on this country, but on other country, big country is there is no criminalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws, national laws, and also global or international laws by United Nations and the Center for Human Rights. But we are not asking the world now. Please help us to protect my country for attacking the truth, for attacking the honesty. And that's why our citizens, our people needs us to act and also to test the laws, whether they protect us like scientists or they fail the the laws. Okay. What about your protest of this law of this criminalism and the people all around the country and respond this? Will you continue to international court? Yes, also. Oh. Yeah. During this time, I consider and I ask our friends in the United Nations, in the Human Rights Center, in the Amnesty International, and also diaspora in 3 countries, in 3 and 11 countries, and the international academic institution also in global human rights organization to hold us for this case, to recognize the moral cause when silence prevails over truth. Indonesia now being tested. Okay, thanks, Doc. Yeah. Thank you, Doc. Thank you very much. My pleasure.